Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihil Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bapak Ibu sekalian, a'azamullahu ayyakum. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kembali kita akan melanjutkan serial fikih praktis sehari-hari. Masih pada pembahasan fikih sholat. Terakhir pada bulan lalu kita sudah membahas tentang bermakmum kepada imam yang masbuk. Kemudian tentang sujud sahwi. Itu sudah kita bahas waktu bulan lalu. Kali ini kita akan bahas tentang sholat fardu di atas kendaraan yang berjalan. Sholat wajib di atas kendaraan yang berjalan, seperti sholat wajib di pesawat, sholat wajib di kereta, atau mungkin di bis di saat kita macet. Apakah sholat wajib di atas kendaraan itu sah atau seperti apa sebenarnya statusnya? Yang kedua, yaitu tentang bermakmum kepada imam yang fasik atau ahli maksiat, yang kemaksiatannya, kefasikannya dikenal di masyarakatnya. Beda kasus kalau kita jadi makmum dalam keadaan nggak kenal dengan imamnya. Misal kayak di masjid-masjid rest area, kita nggak tahu siapa imamnya. Itu sama sekali nggak ada masalah. Tetapi kalau imamnya kita tahu dia ahli maksiat, dia penjudi, dia pemabok, dia mohon maaf pezina, mungkin karena dia punya banyak hafalan, mantan anak pondokan misalnya, kemudian salah gaul jadi begitu, lalu dijadiin imam. Nah ini status makmumnya kayak apa? Sholat menjadi makmum, imamnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang sholat berjamaah posisi perempuan, jamaah wanita yang sejajar dengan laki-laki. Contoh kayak di masjid ini. Kan kalau kita lihat ya, walaupun ada juga yang di belakang untuk shaf yang pertama, ini kayaknya kalau penuh, yang ibu-ibu penuh, kita penuh, ini kayaknya bakalan sejajar nih, begitu ya, enggak di belakang. Ini apakah sejajarnya jamaah wanita dengan jamaah laki-laki itu diperkenankan atau tidak di dalam fikih sholat berjamaah? Kemudian yang keempat, yaitu tentang jika sholat berjamaah hanya berdua, di manakah posisi makmum? Betulkah benar-benar sejajar di kanannya, rata? Ataukah mesti mundur sedikit, ataukah sama seperti sholat biasa, yaitu di belakang ya seperti biasa gitu, mungkin 2 langkah begitu. Nah, kemudian kalau waktunya cukup, kita akan bahas sisa pembahasan waktu bulan lalu yang belum kebahas, yaitu tentang ya menghadiahkan sholat untuk orang yang sudah wafat, ya, dan juga apakah betul sholat setelah wajib, berdoa setelah sholat wajib itu tidak ada, cukup zikir saja. Baik, itu kalau waktunya memang mencukupi. Ya, yang pertama tentang sholat fardu di atas kendaraan, mobil berjalan, bis berjalan, kereta atau pesawat. Nah jamaah sekalian, dalam hadis Imam Bukhari, Amru bin Robi'ah, sahabat Nabi radhiyallahu an, beliau bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa rahilah wa huwa ala rahilah. Aku melihat Rasul sedang sholat di atas rahilah. Rahilah itu onta khusus untuk perjalanan jarak jauh. Onta itu beragam varian. Ada onta khusus untuk perjalanan jarak jauh, disebut rahilah. Nah saat itu Rasul sedang di atas rahilah, sedang sholat di atas rahilah. Yumi'u bi ra'sih, dengan cara menganggukkan kepalanya. Jadi ini simbol dari ruku dan sujud. Kalau lagi ruku kemudian sujud, itu Rasul akan menggerakkan kepalanya, ya, mengangguk begitu. Qibala ayyi wajhin tawajjah, dengan arah kiblat sesuai dengan arah unta itu berjalan. Ya kita tahu yang namanya kendaraan kan nggak mungkin ke kiblat dulu, ya kan, pasti ada belok-beloknya kan gitu. Sementara kita sudah belajar dari kecil, sholat madhab kiblat itu syarat sahnya sholat.
Nah ini ternyata ketika sholat Rasulullah itu kiblatnya jadi random sesuai dengan arah kendaraan, begitu. Lalu dikasih komentar oleh Amru bin Rabi'ah. Apa komentarnya? Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalik fi sholatil maktubah. Peristiwa seperti ini Rasulullah tidak pernah melakukan di sholat sunnah. Mohon maaf, di sholat wajib. Mohon maaf. Berarti itu peristiwa sholat apa? Sholat sunnah. Sehingga hampir bisa dipastikan, hampir ya, bahwa kalau ada hadis yang menceritakan Rasul sholat di atas kendaraan, itu pasti sholat sunnah. Adapun sholat wajib, ada hadisnya dalam hadis Abu Daud, tapi statusnya diperdebatkan. Namun rata-rata para ulama mengatakan dhaif, bahwa Rasulullah pernah sholat di atas kendaraan ya, sholat wajib di atas kendaraan. Sebagian ulama bilang sahih kayak Imam Nawawi ya, tapi rata-rata ulama hadis mengatakan kisah Rasulullah sholat wajib di atas untanya itu dhaif. Nah, dari hadis ini Imam Nawawi ngasih komentar begini. Wa fihi dalilun ala anal maktubata la tajuz ila ghairil qiblah. Kisah ini menjadi dalil bahwa untuk sholat wajib betul-betul tidak boleh ya kalau enggak menghadap kiblat. Wala 'alad dabah, dan tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Lihat. Jadi sholat wajib di atas kendaraan prinsip awalnya tidak boleh. Kenapa jamaah sekalian? Kita tahu sholat wajib itu rukunnya ya, misal berdiri. Kalau di kendaraan sulit berdiri. Ya, postur sholat kita di kendaraan itu banyak yang berubah. Berdiri jadi duduk. Ruku cuman manggut-manggut doang, sujud lebih manggut lagi, kan begitu. Jadi banyak postur sholat yang betul-betul jadi ngacak. Sehingga dari situlah kata Imam Nawawi, sebenarnya sholat di kendaraan untuk sholat wajib la tajuz, tidak boleh. Wa hadza mujma'un alaih, ini perkara yang sudah aklamasi, jadi tidak ada perbedaan pendapat ya, tidak ada khilafiyah di semua mazhab tidak bolehnya sholat wajib di atas kendaraan. Namun setelah itu kata Imam Nawawi, illa, kecuali, nah ada kecualinya, fi syiddatil khauf, kalau kondisinya betul-betul darurat, betul-betul mengkhawatirkan, nggak bisa keluar. Di pesawat nggak mungkin keluar kita, di kereta nggak mungkin keluar, kalaupun berhenti cuma 1 menit 2 menit kan, buat singgah sebentar ya, dan kita nggak bisa sholat. Nah dalam kondisi seperti itu kata Imam Nawawi, karena kondisinya mengkhawatirkan, maka barulah boleh untuk sholat di atas kendaraan. Namun sholat di atas kendaraan, sholat wajib maksudnya, itu bukan karena untuk menggugurkan sholat, bukan untuk istilahnya adaan, tapi sekedar untuk lihurmatil wakti, kata beliau, untuk menghormati waktu sholat. Karena tidak pantas bagi seorang muslim waktunya sholat, dia nggak sholat, diem-diem aja. Maka hendaknya dia sholat di kendaraan, bukan karena untuk menunaikan sholat, tapi untuk menghormati waktunya. Lalu kata beliau rahimahullah, sesampai nanti di tujuan, entah nyampe di kampung, entah nyampe di mana tempat kita mau berangkat, maka kita melakukan, kata Imam Nawawi, i'adah. Apa i'adah? Mengulanginya. Apakah qadha? Tergantung. Kalau waktunya sudah habis, kayak misalnya sholat subuh kita di kereta jam 5, jam setengah 5 misal, tapi nyampe di tujuan, nyampe di Jakarta, di Senen misal, itu jam 7. Nah maka sholat subuh yang kita lakukan di kendaraan tadi, di kereta, itu untuk lihurmatil waktu, menghormati waktu sholat subuh. Nah nanti begitu nyampe di rumah, udah selesai semua urusan, udah beres, kata Imam Nawawi, i'adah, itu diulang dengan niat qadha karena waktunya sudah habis. Tapi kalau waktunya masih ada, bukan qadha tetapi seperti biasa adaan, menunaikan. Baik, ini Imam Nawawi. Namun kita mendapatkan second opinion tentang masalah mengulang i'adah, ternyata itu masih diperdebatkan. Imam Al-Qadhi Husain lebih senior dibanding Imam Nawawi dan sama-sama mazhab Syafi'i beliau. Ternyata kata beliau tidak wajib i'adah. Tidak wajib i'adah. Kenapa? Karena
apa yang udah dilakukan di kendaraan karena memang itu darurat tetap sah. Dan kalau udah sah maka nggak perlu diulang karena tidak ada sholat wajib diulangi 2 kali di hari yang sama. Maka cukup sekali. Ini kata Al-Qadi Husain, beda dengan Imam Nawawi. Nah, ada jalan tengah dari ulama zaman kita dari Kuwait, namanya Syekh Abdullah Al-Faqih dalam Fatawa Asy-Syabakah Islamiyah. Menurut beliau, penelitian beliau, pendapat yang paling argumentatif adalah tidak perlu diulang karena yang barusan sudah dianggap sah. Namun kata beliau, diulang lebih aman. Walaupun tidak wajib diulang, namun kalau diulang itu lebih hati-hati atau lebih aman. Ini jalan tengah yang beliau lakukan. Baik jamaah sekalian, ini berlaku untuk sholat di kendaraan dalam arti sholat wajib dan dalam fasilitas sholat kendaraannya adalah kereta atau pesawat atau mobil. Namun kalau untuk di kapal laut nggak berlaku. Karena kapal laut dia tetap anteng, kaki kita pun masih menapak di bumi, dan lagi pula orang kalau berlayar di laut itu kan ada yang sampai berbulan-bulan. Kalau seandainya berlayar di laut dikatakan tidak sah sholat wajib, nggak pernah sholat jadinya, ya kan? Maka dia nggak ada masalah. Dan para sahabat Nabi, fakta sejarah, mereka pun sholat wajib di perahu-perahu mereka, dan mereka melakukan tidak diingkari oleh para sahabat Nabi yang lain, sehingga hal itu kebolehannya ijma' para sahabat. Baik jamaah sekalian, ini tentang status untuk sholat di kendaraan. Ya, kita masuk persoalan yang kedua tentang sholat dengan imam orang yang fasik ahli maksiat dan kita kenal dia. Kalau nggak kenal mah ya sholat aja kan, kita gabung. Tapi kalau udah kenal gimana? Kita kenal sama suaranya. Loh ini kan suara Pak Anu nih. Setahu saya dia bandar judi. Kenapa jadi imam sholat? Nah, kita jadi ragu tuh untuk jadi imam kayak begini. Ya, baik. Ada 2 pandangan para ulama. Yang pertama saya ambil dari kitab Minhajul Muslim halaman 181. Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi, beliau mengatakan la tasih, tidak sah imamatul fasik al-ma'ruf bil fisqi, keimaman orang fasik atau ahli maksiat tadi yang kefasikannya, yang kemaksiatannya ma'ruf. Apa ma'ruf? Tenar, udah dikenal di masyarakat, orang pada tahu emang dia begitu, kok jadi imam sholat begitu. Illa, kecuali ayyakuna sultanan yukhafu minhu, kecuali si imam ini yang fasik ini dia posisinya sebagai pejabat, sebagai pemimpin atau penguasa, dia punya power untuk memaksa dirinya jadi imam sehingga kita makmum nggak berdaya, kita warga biasa nggak berdaya. Nah, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yang kayak gini baru dia jadi imam silakan karena kita nggak berdaya, nggak ada pilihan. Baik, ini yang pertama yang mengatakan tidak sah. Yang kedua, dan ini pendapat jumhur alias mayoritas, bahwa sholat menjadi makmum ahli maksiat tetap sah. Saya mau nanya, ahli maksiat boleh sholat nggak sebenarnya? Boleh. Dan sah nggak sholat buat dia kalau emang rukun-rukunnya terpenuhi? Sah kan? Maka teorinya kalau sah buat dia, ya sah buat orang lain. Gitu aja teorinya. Ketika itu sholat sah buat dirinya, maka sah buat orang lain. Baik, saya bacakan dulu dalil-dalilnya yang disampaikan dalam kitab Fiqhus Sunnah jilid 1 halaman 237 dari beberapa riwayat. Rawa Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan, Inna Ibnu Umar kana yusolli khalfa al-Hajjaj. Ibnu Umar ya pernah sholat jadi makmum imamnya Al-Hajjaj. Siapa jamaah Al-Hajjaj? Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia adalah gubernur Irak, kejam. Ribuan orang pernah dibantai sama dia. Ulama disembelih-sembelihin. Para sahabat Nabi pun ada yang menjadi korban dia, dipancung. Ya, Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar As-Siddiq, anaknya Zubair bin Awam. Kemudian Ibnu Al-As'af, sahabat Nabi juga. Kemudian Sa'id bin Jubair, ahli tafsir. Itu juga dipenggal sama dia. Jadi yang jadi imam pembunuh. Yang jadi imam itu penjagal manusia. Nah, saat itu yang jadi makmum salah satu sahabat Ibnu Umar. Maka ini menjadi data bahwa ada sahabat Nabi sholat di belakang ahli maksiat. Kalau memang itu tidak sah, pasti sahabat ini tahu dan gak mungkin dia mau sholat di belakangnya. Tapi ternyata dia memilih sholat di belakangnya. Baik, ini baru satu.
Dalil kedua, warawa Muslim, Imam Muslim meriwayatkan anna Abi Sa'id Al-Khudri shalla khalfa Marwan salatul Id. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi juga, beliau pernah jadi makmum, imamnya adalah Marwan. Siapa Marwan di sini? Yaitu gubernur Madinah. Ada apa dengan dia? Dia pernah mengubah syariat salat Id. Salat Id tata caranya sama dia diubah menjadi seperti salat Jumat. Kita tahu salat Jumat ada perbedaan dengan salat Id. Apa yang beda? Tentang urutan. Kalau salat Jumat khutbah dulu baru salat. Sehingga jamaah ketika dengar khutbah nggak ada yang pulang. Kenapa? Ya salatnya belum. Ya kan? Tapi kalau salat Id gimana? Khutbah dulu baru salat dulu baru khutbah. Begitu khutbah ada nggak jamaah yang pulang? Banyak. Apalagi kalau banyak tukang balon pada beli itu ibu-ibu kan begitu. Nah, gara-gara itu dia melihat fenomena jamaah pada bubar, dia berpikir, wah ini kudu diubah nih kayak sholat Jumat, ama dia diubah. Kisah ini sahih Imam Muslim. Namun saat itu jadi makmumnya adalah Abu Sa'id Al-Khudri alias seorang sahabat Nabi. Baik, itu contoh kedua. Contoh ketiga, ya, wasalla Ibnu Mas'ud khalfal Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi senior, bahkan dia diperkirakan orang yang kelima masuk Islam di generasi awal Islam. Beliau pernah jadi makmum, yang jadi imam adalah Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Siapa Al-Walid bin Uqbah ini? Faqad kana yashrabul khamra, dia adalah seorang peminum minuman keras, pemabok. Lalu wasalla bihim yauman as-subuh arba'an. Beliau pernah sholat jadi imam, sholat subuh 4 rakaat. Jadi imam subuh 4 rakaat. Mungkin pengaruh khomernya masih ada sehingga sholat subuhnya sampai 4 rakaat. Wa jalladahu Utsman bin Affan ala dzalik. Nah, gara-gara itu Utsman pun menghukum cambuk dia karena mabok, karena jadi imam dalam keadaan pengaruh khomer. Tapi makmumnya ada Abdullah bin Mas'ud. Baik, wa kana sahabah wa tabi'un. Dahulu para sahabat dan para tabi'in yusalluna khalfa Ibnu Ubaid. Pernah salat jadi makmum, imamnya adalah Ibnu Ubaid. Siapa Ibnu Ubaid? Dikatakan di sini wa kana muttahiman bil ilhad wa da'iyan ila dhalal. Beliau seorang tokoh yang dituduh pembawa ateisme di masa itu dan dianggap penyeru pada kesesatan, ateis, ilhad. Bayangkan ateis gitu, anti Tuhan, malah jadi imam sholat. Tapi itu masih muttaham. Apa muttaham? Tuduhan. Ya, tuduhan kan bisa terbukti, bisa enggak terbukti. Masih abu-abu lah. Ya, kemudian dikasih komentar, semua kisah ini dikasih komentar oleh Syekh Sabiq. Wal aslu alladzi dhahaba ilaihil ulama, hukum dasar yang dijadikan patokan oleh para ulama adalah anna kullaman sahhat salatuhu li nafsi, salat yang sah untuk diri sendiri maka sahhat salatuhu li ghairi, itu salat juga sah buat orang lain. Yang tadi saya sebut, kalau orang maksiat, ahli maksiat sah salatnya, maka kalau dia jadi imam pun sah juga buat orang yang lain. Namun ada kalimat tambahan, walakinnahum ma'adzalik karihu as-shalah khalfa ahlil ma'as. Namun demikian, walaupun sah, tetap makruh sholat di belakang mereka. Nah, ini, jadi walaupun sah, tetap makruh sholat di belakang ahli maksiat. Yang lebih baik tetap kita mencari imam yang baik-baik saja, tidak ada info aneh-aneh tentang dia. Baik jamaah sekalian, ini tentang yang kedua, bermakmum ya dengan imam yang dikenal sebagai orang fasik. Yang ketiga, ya tentang posisi jamaah ibu-ibu, jamaah muslimah sejajar, sebaris dengan kita. Ini juga kadang sering terjadi di musola kecil-kecil kayak model di SPBU, yang paling cuma 2 shaf. Kita masuk mau sholat udah ada ibu-ibu duluan. Ya kita takbir di samping kita beda cuma 2 langkah ada ibu-ibu sejajar. Ini gimana sholatnya? Ya, dan di Masjid Istiqlal pun juga kayaknya sejajar ya. Betul ya, kanan kiri Istiqlal ya. Ya, bahkan kalau kita ingat buat bapak-bapak yang pernah umroh di halaman luar, itu biasanya jamaah ibu-ibu sejajar dengan jamaah bapak-bapak tuh di Masjid Nabawi. Malah kadang kita orang laki di belakang yang perempuan. Pernah lihat nggak tuh? Saking kreditnya ya ibu-ibu di depan kita di belakang perempuan. Idealnya masalah formasi shaf
dalam hadis Abu Daud adalah yang paling depan saf laki-laki dewasa. Ini paling depan. Di belakang laki-laki dewasa saf anak kecil. Jadi nggak langsung saf perempuan, saf anak kecil dulu. Setelah saf anak kecil, barulah saf perempuan. Itu idealnya begitu dalam hadis Imam Abu Daud. Tapi kalau seandainya kanan kiri gimana? Saya dapatkan dari kitabnya Imam Nawawi Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid ketiga halaman 252. Beliau bilang begini, idza shollar rajul, jika seorang laki-laki salat, kemudian wa janbuhu imra'ah, dan di sampingnya ada perempuan, maka lam tubtil salatuhu, tidak batal salat si laki-laki itu alias sah, wala salatuha, dan tidak batal salat si perempuan itu alias yang jamaah perempuan tetap sah, jamaah laki-laki tetap sah. Sawaun kana imaman au makmuman, baik si laki-laki ini posisinya sebagai imam, dia imam nih, di samping dia sejajar ada perempuan, atau posisi dia sebagai makmum, ya kayak kita nih kayak begini, maka kata Imam Nawawi semuanya tetap sah. Hadza madhhabuna, ini madhab kami, wabihi qala Malik wal aktsarun, ini juga pendapat Imam Malik dan mayoritas ulama. Jadi tetap sah sebenarnya. Ya, jadi apa yang terjadi di masjid kita, kemudian di Masjid Istiqlal itu tidak ada masalah, hanya saja memang tidak ideal. Idealnya yang barusan tuh, yang di belakang itu. Namun kan kadang kondisi masjid, mungkin kondisi gedung atau ruangan yang tak memungkinkan seperti itu, ya akhirnya kita buat pun kanan kiri. Baik ya jamaah sekalian, itu persoalan yang ketiga. Kemudian kita masuk lagi sekarang yang keempat, yaitu kalau jamaah cuman berdua, laki dengan laki, betulkah betul-betul sejajar, rata banget, ataukah mesti si makmum mundur sedikit biar ketara mana imam mana makmum gitu. Baik jamaah sekalian, di dalam kitabnya Imam Bukhari membuat bab dalam kitab sahihnya berjudul bab yakumu an yaminil imam bi hidaihi sawaun idza kana itsnain. Bab berdiri di samping kanan imam secara sawaun, sejajar, sama. Ya, jika yang namanya makmum itsnain, hanya 2 orang. Lalu Ibnu Hajar ngasih komentar dalam kitab Fathul Bari, ya, jilid ketiga halaman 38, dia mengatakan maksud sawaun adalah la yataqaddam wala yata'akhkhar. Enggak boleh lebih depan, enggak boleh mundur. Jadi apa? Pas, sejajar. Baik jamaah sekalian, ini Imam Bukhari, kemudian Imam Ibnu Hajar. Dan juga ada riwayat dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi, juga seperti itu. Namun, sebenarnya pendapat yang dipegang oleh mayoritas adalah mereka juga membolehkan makmum mundur sedikit. Mundur sedikit. Ya, kita taksir kira-kira sekepel atau setelapak begitu. Jadi mungkin ujung jari kaki kita sejajar dengan mata kaki imam gitu, mundur sedikit. Ya, hal ini ya merupakan pendapat mayoritas ulama, ya saya kutip ya masih di dalam kitab yang sama, Imam Ibnu Hajar, wa qala ashabuna yustahabu ayyakifal ma'mum dunahu qalilan. Para sahabat kami mengatakan, maksudnya Syafi'iyah, disunnahkan bagi makmum untuk berdiri dunahu, di belakangnya, qalilan, sedikit. Qalilan, sedikit. Jadi enggak sampai belakang kayak imam depan makmumnya di situ, tapi sedikit saja. Apa hikmahnya? Kenapa makmum disuruh agak mundur sedikit? Hikmahnya adalah untuk menghindar peluang makmum justru lebih maju dibanding imam. Biasanya sering terjadi kalau makmum lebih jangkung dibanding imam. Makmum 150 tingginya, imam 180 cm tingginya. Begitu ruku malah panjangan siapa? Makmumnya. Begitu duduk di antara 2 sujud, dengkulnya lebih di depan si makmumnya. Ketuker jadinya, imam yang mana, makmum yang mana.
Nah, dalam rangka menghindar itu, jumhur fuqaha mengatakan hendaknya si makmum lebih mundur ya barang sedikit tadi. Ini dalilnya dari mana? Dari Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab jadi imam, beliau pun meminta ya Abdullah bin Utbah bin Mas'ud untuk mendekat, tetapi mendekatnya tidak sampai sejajar. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Baik, fadzahaba jumhur ahli ilmi, mayoritas ulama mengatakan ila annahu yakum an yamin al-imam mutaakhiran anhu qalilan. Hendaknya posisi makmum di belakang imam qalilan, sedikit. Nah, itu pendapat mayoritas. Baik jamaah sekalian, jadi dua posisi tersebut dua-duanya sama-sama benar. Sejajar benar, mundur sedikit benar. Di belakang pun tetap sah, tapi memang khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Yang lebih utama adalah sejajar atau mundur sedikit. Yang salah yang mana? Yang tidak sah, makmum lebih di depan. Begitu. Apalagi imamnya di masjid, makmumnya di rumah pakai radio. Ya dulu ada tuh waktu zaman Orde Baru, ya pernah ditanyakan kepada salah satu ustadz terkenal di masa itu, mungkin jamaah masih ingat, Kiai Haji Qasim Nur Seha di Radio Kayu Manis ya. Itu beliau pernah ditanya dan pernah membahas tentang orang yang sholat Jumat tetap di rumah tapi imamnya pakai radio RRI, yaitu Istiqlal siaran langsung. Nah ini gimana? Kata dia yang nggak sah, makna jamaahnya nggak terjadi. Kan berjamaah tuh qaumun mujtami'un. Definisi jamaah itu qaumun mujtami'un, kaum yang berkumpul. Lah ini nggak ada ngumpul-ngumpulnya, dia di rumah, imamnya di mana? Ya apalagi kalau dia posisinya lebih di depan, posisi rumahnya dibanding Istiqlal, kan jadi lebih di depan dibanding imam, kan nggak sah seperti itu. Ya baik jamaah sekalian, a'azanallahu wa yakum, itu tentang posisi berdirinya siapa? Makmum kalau sholatnya berdua. Kalau makmumnya perempuan gimana dan bukan mahram kita, tetap belakang ya kalau perempuan. Tapi kalau dia istri kita atau anak gadis kita, misal kita sholat hanya berdua dengan istri, tidak ada masalah, dia ada di samping, seperti yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Baik, yang kelima, imam memutar badan setelah selesai sholat. Apakah yang kayak begitu ada sunnahnya? Terus bagaimana kalau imam tetap pada posisinya menghadap kiblat, kagak muter-muter? Ya, yang pertama, para ulama menegaskan ada dua model cara muter. Model pertama sekedar madhab ke apa nih kalau di kita utara ya, yang mana sisi kanan berhadapan dengan makmum, sisi kiri berhadapan dengan kiblat. Hal itu berdasarkan hadis dari Barra bin Azib, bahwa Rasul pernah ketika sholat udah selesai, beliau memutar ke kanan, menghadap ke kanan. Ya kata Barra bin Azib, ya kami sholat di belakang Rasul dan posisi kami ada di sebelah kanan beliau. Jadi anggaplah ini tempat imam, Barra di sebelah kanannya. Ya kemudian Rasulullah menghadap ke Barra. Nah Barra lagi di kanan. Sehingga ini menunjukkan Rasulullah menghadap ke kanan. Lalu setelah itu aku mendengar Rasulullah mengucapkan doa, Rabbi kini adzabaka yauma tab'ats. Ya Allah, bebaskanlah aku dari azabmu pada hari berbangkit. Nah, ini menunjukkan doa setelah sholat wajib itu ada. Ada doa setelah sholat wajib. Karena kisah ini hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Dan ini kejadiannya setelah selesai sholat wajib. Jadi silakan bapak-bapak habis zikir doa atau zikir saja tanpa doa pun itu luas. Ya, tapi jangan menyalahkan orang yang habis zikir doa, karena ada sebagian teman-teman kita yang membid'ahkan doa setelah zikir. Padahal doa setelah zikir itu, khususnya kalau masing-masing, ya itu umumnya para ulama mengatakan sunnah. Yang para ulama perdebatkan memang ketika itu doa dipimpin oleh imam, diaminkan oleh makmum, itu perdebatan dari dulu. Tapi kalau sampai dianggap tidak ada doa sama sekali ba'da salat wajib, maka justru bertentangan dengan hadis ini. Ini hadis sahih Muslim, Rasul berdoa setelah salat wajib. Baik, cara kedua yaitu dengan menghadap ke makmum. Tadi kan ke kanan. Ini menghadap ke belakang, ke makmum. Ya, dan itu disebutkan dalam kitab Tuhfah Al-Ahwadhi, Qultu wa Zahir anal makna inharafa anil kiblah, bahwa yang dimaksud Rasulullah muter adalah
muter dari kiblat. Wa qala Ibnu Hajar ayaja'ala yaminahu lil ma'mumin wa yasarahu lil kiblah. Kama huwa as-sunnah, yaitu Rasulullah menghadapkan badannya ke makmum dan belakangnya ke kiblat. Biasanya kalau Rasul lagi madhab ke makmum, itu lagi ada perlu, entah ngasih tausiah, ngasih nasihat begitu, atau mengajarkan sesuatu kepada sahabat. Terus gimana dong buat imam yang tetap istiqomah banget depan, terus kagak belok-belok gitu, nggak muter-muter. Ya, di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu dikatakan wa yukrahu lahu al-muqsu ala hayati mustaqbil akiblah. Dimakruhkan bagi imam tetap dalam posisi itu menghadap kiblat. Jadi makruh. Ya, supaya apa? Supaya jamaah tahu bahwa sholat udah kelar. Khawatir kalau dia madhab begitu mulu, jamaah apalagi yang belakang lagi nungguin, kok nih imam nggak ada gerakannya gitu ya. Nah, jamaah sekalian, supaya jelas ke berakhiran sholat, maka disunahkan dia memutar badannya. Kapankah muter badannya itu? Nah, ini bapak-bapak khususnya kalau jadi imam, disunahkan kata Aisyah, muter badan itu bukan setelah salam langsung muter, bukan. Ya, tapi setelah Allahumma anta salam. Jadi habis istighfar 3 kali, kemudian Allahumma anta salam, dalam hadis Sahih Muslim kayak begitu, kemudian barulah muter. Ini disebutkan oleh Aisyah bahwa Rasul memutar badan setelah Allahumma anta salam dan seterusnya. Baik, jamaah sekalian, udah 5 soal ya kita bahas supaya ada waktu buat tanya jawab. Mohon maaf, persoalan yang lain kayaknya belum tuntas semuanya, tapi saya rasa sudah cukup untuk mewakili pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan jamaah, barangkali ada yang ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.